Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah pun bisa mencabut kapan saja dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah pun muliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah pun bisa kapan saja menghinakan orang yang Engkau kehendaki atau Allah kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasya'u, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Tuh, jadi kekuasaan itu titipan Allah, Kekuasaan itu kapan saja Allah mau berikan dan kapan saja Allah mau cabut, mudah buat Allah ya. Jadi kita jangan terlalu sombong dengan kekuasaan, karena kekuasaan adalah milik Allah. Wa tu'izzu man tasya', Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Tuh. Ketika orang di puncak kekuasaan tapi sombong, maka yang tadinya dimuliakan bisa seketika dihinakan, Jadi ketika berbicara kekuasaan, jangan pernah merasa saya sebagai penguasa, saya orang yang berkuasa. Ingat, mudah bagi Allah untuk memuliakan orang yang dikehendakinya, dan mudah dihinakan bagi Allah bagi orang yang dikehendakinya. Jadi apapun konsepnya adalah tetap kita harus bersyukur. Ya, syukur itu artinya menggunakan sesuatu yang dikehendaki oleh yang memberinya. Kalau Allah memberikan kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk kemanfaatkan banyak orang. Jangan kekuasaan dijadikan sebagai alat untuk kepentingannya sendiri dan bahkan mencolimi banyak orang. Auzubillah min dzalik. Jangan begitu ya, Maya. Lalu tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Nah, kalau kita punya masalah, konsepnya ya harus bersabar.
Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Masalah kita, masalah hanya kecil bagi Allah. Jangankan itu, Allah masukkan malam ke dalam siang dan Allah masukkan siang ke dalam malam, mudah bagi Allah. Nggak ada yang sulit. Karena Allah itu mempunyai segalanya. Ya, betul-betul. Ya, jadi janganlah menjadi orang yang sombong. Ya. Lalu, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Hidup dan mati gampang. Hidup dan mati itu mudah bagi Allah. Kita tidak bisa menghendari, mau sembunyi dimanapun, maka ajal itu akan tetap memburunya. Mudah bagi Allah. Kita tidak bisa bersembunyi dimanapun. Ya. Kita mau hidup, kita mau mati, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau berikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Tuh, Allah malamun mere rizki tara hitung-hitungan. Tapi orang mun ngadoa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala teh sok hitung-hitungan mah. Hitung-hitungan waktu. Kata Allah, tugasnya itu hanya berdoa, minta kepada Allah yang memberikan Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Ketika kita minta, maka Allah akan memberikan. Makanya banyakin sholawat. Nah, terus apa lagi? Perbaiki sholat, banyaki sholawat dan perbaiki sholat. Jadi ud'uni astajib lakum, berdoalah maka Allah akan kabulkan doa kita. Nah, kalau kita tidak berdoa, kita tidak ibadah, kita tidak sholat, lah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Allah tuh senang kalau hambanya banyak memohon kepadanya gitu. Betul, begitu. Jadi semakin kita banyak doa, berarti kita semakin dekat dengan Allah. Allah akan memberikan rizki kepada kita. Itu tidak pernah ada hitung-hitungan, ya. Bighairi hisab. Allah mengasihnya itu ya sekehendak Allah. Dan tergantung bagaimana kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga jangan sayang bersedekah ke anak yatim piatu, fakir miskin dan duafa, dan memakmurkan masjid. Ya, gitu. Tapi doa bukan hanya sekedar doa. Doa juga harus ada usaha. Iya, gitu. Kalau doa terus tapi kita nggak ada usaha, ya bagaimana Allah akan menurunkan rezekinya? Iya, emang. Karena Allah menurunkan rezeki itu tidak langsung kepada kita. Allah menurunkan rezeki itu melalui orang lain yang percaya kepada kita. Nah, kalau kita mau banyak nggak akur dengan orang, ya gimana orang mau percaya sama kita? Karena kesombongan kita dibenci sama orang, ya akhirnya tidak ada orang yang percaya kepada kita. Semakin tidak ada orang yang percaya kepada kita, maka rezeki itu akan semakin sempit. Karena Allah tadi memberikan rezeki itu kepada orang yang percaya kepada kita, ya. Jadi pertama tadi jangan menjadi orang yang sombong, ya, karena Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah pun bisa mencabut kapan saja dari siapapun yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah pun muliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah pun bisa kapan saja menghinakan orang yang engkau kehendaki atau Allah kehendaki. Kan banyak mak pejabat-pejabat sekarang yang tinggi-tinggi tiba-tiba masuk penjara gitu. Korupsi ya, dari orang yang berkuasa ya,
kemudian menjadi penghuni penjara. penjara. Auzubillahi min dzalik. Ulah sampai ke kitu urang menyemak. Astagfirullahaladzim nya. Darauhkeun ka keluarga urang mah. Terus setiap kita punya permasalahan, dah hidup mah selalu dua kehidupan. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada bahagia, ada sedih, ada senang, ada susah. Nah itu mah hidup berpasang-pasangan, itu namanya roda kehidupan. Kita tidak bisa merubah keadaan, kita tidak bisa merubah zaman. Yang kita harus lakukan adalah pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena setiap kehidupan kita pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya cara pandang kita. Jangan memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang negatif. Selalu dimulai dari sudut pandang positif, atau cara berpikir positif. Meureun mana kitu oge, Allah teh punya rencana yang baik buat kita, walaupun dengan cara diberikan ujian atau cobaan gitu. Maka ketika kita mendapatkan rezeki, kesenangan, kebahagiaan, itulah bersyukur. Tapi sebaliknya ketika kita berikan ujian dan cobaan, disitulah saatnya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi Allah tidak ada yang sulit, apapun mudah bagi Allah. Pokoknya intinya hidup itu harus banyak bersabar dan bersyukur. Ya, betul. Gitu ya, Mah? Ya. Kuliah subuh pagi hari ini, ya, hampura Abah pilih lepat sama menyakiti emak, membuat kata-kata yang teraos sama ya, terus dihapunten ti jauh-jauh hari ge ku mama terus dihapunten. Ini Abah ya sharing, kasih ilmu ke emak. Jangan dakwa Abah di akhirat nanti kalau Abah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Ya mage hatur nuhun Abah tos masihan ilmu banyak tentang kebaikan kepada emak. Hatur nuhun ya Bah, mudah-mudahan emak sing istiqomah menjalankannya ya. Cukup ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.